Bapak, Ibu, saudara-saudari, para bruder, suster, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan tema kita, yaitu kerajaan surga dalam refleksi. Ada 3 bacaan yang akan kita dengarkan hari ini. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Raja-Raja yang pertama, bab 3 ayat 5 dilanjutkan ayat 7 sampai 12. Yang mengungkapkan bagaimana ketika Salomo ditanya apa yang ingin kau minta, dan Salomo meminta apa yang tepat dengan panggilannya sebagai seorang raja, yaitu dia memohon supaya sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang pas bagi dirinya agar bisa untuk menghakimi umat Tuhan. Maka dia meminta pengertian agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kemudian bacaan yang kedua dari surat Paulus pada jemaat di Roma, yang ingin mengatakan bahwa kita dipanggil, dipilih, dan akhirnya kita pun dimuliakan. Mengapa? Karena Allah juga ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sedangkan Injil tentang apa itu kerajaan Allah yang dijelaskan dengan menggunakan 3 perumpamaan. Kalau minggu lalu sama, kerajaan Allah juga diumpamakan seperti dalam 3 hal. Yang pertama adalah orang yang menaburkan benih yang baik, yaitu benih gandum. Yang kedua seperti biji sawi, biji yang paling kecil dari antara benih, yang jika menjadi besar, sungguh menjadi pelindung, berkat bagi banyak orang, dan bahkan juga bagi burung-burung untuk berlindung. Yang ketiga seperti ragi yang diambil oleh perempuan dan dicampurkan tepung, diaduk sampai khamir, sehingga menjadikan roti yang besar dan banyak. Nah, maka hari Minggu ke-7 ini masih mau mengungkapkan apa itu kerajaan Allah dan bagaimana bisa mencapai kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah diumpamakan dengan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah oleh harta yang terpendam di ladang, maka dijualnya semua harta miliknya untuk membeli ladang itu. Yang kedua, seperti pedagang yang mencari mutiara, dan ketika mutiara itu sudah ditemukan, dijualnya harta miliknya dan dibelikan mutiara itu. Yang ketiga, bagaikan pukat yang ditebarkan di laut dan sudah ditarik, maka dipisahkan ikan-ikan yang baik dan yang tidak yang baik masuk dalam pasu, yang tidak baik dibuang. Nah, bayangkan bagaimana kerajaan Allah dijelaskan sampai 2 minggu, bahkan oleh 6 perumpamaan. Bagaimana? Apakah ini kebetulan bahwa minggu yang lalu dan minggu ini sama? Kiranya tidak. Mari saya memberikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada seorang ibu keluarga yang mau pergi ke supermarket. Lalu anak perempuannya bilang pada ibunya, mamanya, "Ma, aku titip susu untuk anakku yang usia 2 tahun. Oh ya, oke. Ketika kasih ibu keluarga tadi udah mau keluar rumah, mau ambil motornya,
Si anaknya perempuan tadi omong lagi, bilang lagi, "Ma, jangan lupa loh, Ma, susunya." Ya. Dan ketika mau naik motor, atau sudah di atas motor, "Ma," bilang lagi, "jangan lupa loh susunya." Apa maksudnya? Jika si anak perempuan dari ibu tadi sampai 3 kali menyampaikan titipannya kepada si ibu. Karena satu hal, susunya itu sangat penting bagi si anak perempuan, bagi anaknya yang berusia 2 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian pun halnya minggu ini. Apa itu kerajaan Allah? Rupanya kerajaan Allah merupakan sesuatu yang penting. Kan tak lain adalah kerajaan Bapa, yaitu surga sendiri, di mana itu menjadi tujuan kita semua. Karena kerajaan Allah berarti Allah yang meraja, dan tujuannya adalah supaya Allah menjadi Allah bagi semua. Nah, ini berarti berbicara tentang eskatologis, tentang zaman akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, jika minggu lalu dalam perumpamaan dijelaskan bagaimana si penabur gandum bisa menuai buah gandum, rupanya diperlukan 3 hal: usaha yang keras, komitmen, dan juga kesetiaan yang teguh. Mengapa? Karena banyaknya tantangan dari sebuah benih untuk sampai bisa menjadi tanaman gandum yang berbuah. Oleh sebab itu, si penabur mempunyai harapan bahwa gandum akan berbuah jika aku pun mempunyai sikap kasih, kesabaran, dan pengampunan dalam pergumulan ini. Maka boleh dikatakan 2 hal yang akhirnya kita sadari kita perlukan supaya kita sampai ke sana, kerajaan Bapa, yaitu rahmat dan kasih-Nya. Rupanya ini juga menjadi kata-kata yang sering kita dengar dalam lagu persembahan yang sangat populer, yaitu "Ambillah ya Tuhan." Dalam refrennya dikatakan demikian, "Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon menjadi hartaku." Harta yang diumpamakan sebagai kerajaan Allah. Jadi segala-galanya bagi orang yang menemukan harta di ladang, menyimpannya dan menjual miliknya dan membelikan ladang itu di mana harta ada di situ. Saudara-saudara terkasih, kalau kita amati di akhir perumpamaan baik minggu lalu ataupun minggu ini, ada ungkapan ayat yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat Allah akan datang untuk memisahkan orang yang jahat dan orang yang baik. Orang yang jahat seperti perumpamaan gandum, lalu muncul ilalang, diambil ilalangnya pada saat menuai dan dikumpulkan, dibakar. Demikian pun yang baik akan dibawa kepada tempat yang baik pula. Maka dikatakan yang jahat akan dimasukkan ke dalam dapur api, di sebuah tempat di mana ada ratapan dan kerta gigi. Sedangkan yang baik di tempat yang penuh cahaya, terang, penuh kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Maka Allah sesungguhnya menghendaki agar kita sungguh bertobat, sungguh menjadi anak-anaknya atau murid-muridnya,
seperti yang Ia inginkan, seperti gambarannya. Maka pertobatan itulah yang sungguh diperlukan untuk sampai kepada kerajaan Allah. Agar Allah sungguh meraja di hati kita, di hati kita semua. Agar kita sampai kepada Bapa di surga. Maka jalan pertobatan adalah penting. Maka ada baiknya saat ini saya ingin menyampaikan juga yaitu doa tobat. Doa yang diungkapkan, didoakan sebelum orang yang mengaku dosa menerima berkat pengampunan dari seorang. Kiranya demikian doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum. Terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang yang berdosa ini. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama ingin menuju kepada kerajaan Allah, kerajaan Bapa, yaitu surga sendiri. Mudah-mudahan kita bisa membina sikap kasih, sikap kesabaran, dan sikap mau mengampuni, menjadi pengampun bagi sesama. Mudah-mudahan dengan bantuan rahmat Allah kita dimampukan untuk itu, dan akhirnya kita boleh berada bersama Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati.